Begitu tirai dibuka, sosok raksasa King Kong terlihat di atas panggung dan seluruh aula bergema dengan tepuk tangan. Kartik memberi isyarat kepada anak buahnya. Rantai besi berderik dan tangan King Kong perlahan-lahan ditarik ke atas. Dia berdiri tenang seolah tak peduli. Namun tiba-tiba dia mendengar nama Anjali. Di tengah tepuk tangan kerumunan, Anjali diikat dengan tali dan diangkat ke tengah panggung. Melihat ini, King Kong menjadi gelisah. Tubuhnya mulai bergerak. Dia menundukkan kepala, menatap Anjali yang berdiri di depannya. Tatapannya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Dia mengulurkan kepalanya. Anjali perlahan-lahan mengangkat kepala. Tapi itu bukan Anjali. Hanya seorang gadis yang mirip dengannya. King Kong mengaum keras. Semua ini adalah rencana yang dibuat Kartik. Hanya tontonan. Lampu kamera yang terang menusuk matanya, membuat kegelisahan dan amarahnya semakin meningkat. Melihat Anjali palsu berdiri di depannya, dia benar-benar panik. Lalu dia memutus salah satu rantai tangannya. Penonton pun mulai ketakutan. Kemudian satu tubuh lagi membuat kerumunan lari panik ke segala arah. Kekacauan terjadi. King Kong melepaskan tangan lainnya dan melompat dari panggung menuju luar. Orang-orang yang belum sempat lari diinjaknya dengan brutal. Semua hanya ingin menyelamatkan diri. Kekacauan terjadi di luar juga. Semua berteriak sambil berlari, melupakan kesopanan. Saat itu Kartik, yang dijuluki hidung besar oleh semua orang, muncul di depan King Kong. King Kong menatapnya dan melompat ke arahnya. Dalam satu lompatan dia naik ke lantai 2. Balkon patah karena beratnya, tapi dia tidak berhenti. Kartik lari ketakutan. Namun King Kong tidak melepaskan pengejarannya. Dia memecahkan jendela dan melompat ke jalan. Sebuah mobil menabraknya, lalu beberapa mobil lain bertabrakan. Orang-orang berteriak, membuat Kong semakin marah. Dia mulai menginjak-injak mobil di jalan. Di tengah kerumunan, dia melihat seorang anak laki-laki berambut pirang. Dia mengangkatnya untuk memperhatikan dengan seksama. Namun ketika mengetahui itu bukan Anjalinya, dia melemparkannya. Sekarang dia mulai mencari Anjalinya di seluruh kerumunan. Dia melihat semua orang, tapi tidak ada yang dia cari. Dia menjadi sangat putus asa dan gila. Dalam amarah, dia mengangkat sebuah bus yang penuh penumpang. Saat itu Kartik muncul di depannya dengan mobil. Perhatian Kong tertuju padanya. Dia menurunkan bas dan berlari mengejar Kartik. Kartik mundur dengan cepat. Kong mengejar di belakangnya. Untuk membuatnya sibuk, Kartik melewati gang, pasar, dan jalan sempit agar tidak ada orang lain yang terluka. Akhirnya Kong menyerang mobilnya dan dengan satu pukulan menghancurkan mobil itu. Kartik pingsan. Tiba-tiba mata King Kong tertuju pada bayangan yang muncul di jalan sepi. Gerakannya bentuknya persis seperti Anjali. Semakin dekat, mata Kong berkaca-kaca. Itu benar-benar Anjali. Mereka mendekat dan ketika berdiri berhadapan, waktu seolah berhenti. Anjali menyentuhnya. Kong memegangnya dengan lembut di telapak tangannya. Dia menatap mata Kong. Wajah Kong penuh ketenangan. Dia membawa Anjali menuju taman. Permukaan danau membeku. Kong tergelincir dan jatuh. Anjali tertawa. Ini pertama kalinya dia tersenyum setelah kembali dari Pulau Kerangka. Keduanya berputar-putar di atas es, seperti menari. King Kong tertawa riang. Mereka hanyut dalam momen itu. Namun tiba-tiba sebuah bom jatuh. Kong membawa Anjali dan melarikan diri. Tembakan menyasar dari belakang. Dia melompat dari mobil ke mobil lain dan naik ke pagar besi sebuah gedung. Dari atap dia melompat ke gedung lain. Menghindari peluru, dia terus berlari sambil membawa Anjali dan akhirnya tiba di depan Empire State Building, lalu memanjat dinding.